Nah, sekarang kira-kira dengan segala kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan kalau kita menghadapi orang narsistik seperti ini? Oke, reaksi alamiah kita semua itu udah pasti dong, ya kita marah, kita pingin bertarung dengan mereka, kita pingin misalnya meluruskan, ya iyalah kita nggak salah apa-apa, kemudian kita difitnah, kita orang-orang mengatakan keburukan tentang kita yang kita merasa kita nggak lakuin, pasti kita marah dong, gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang normal, misalnya kita memang ada kesalahpahaman dengan orang-orang, kita wajib kan meluruskan informasi yang salah. Tetapi masalahnya ketika kalian berhadapan dengan narsistik, ini kasusnya berbeda. Saya rekomendasi dua video ini ya guys ya, dua video ini kalian bisa nonton untuk referensi kalian, untuk bagaimana apa buruknya bertarung dengan narsistik, dan satu lagi bagaimana membedakan antara bereaksi dengan merespon, karena ini penting juga untuk berhadapan dengan seorang narsistik. Tapi sekarang mari kita lihat ya. Jelas satu ya, ketika misalnya kalian memutuskan untuk menghadapi fitnah-fitnah dan narsistik, sebenarnya itu yang mereka mau, gitu loh. Sebenarnya mereka udah menang satu langkah pada saat ini, gitu ya. Kenapa? Karena gini, ingat narsis itu dia butuh banget interaksi, dan dia butuh banget perhatian, ya. Jadi dia sangat-sangat menginginkan kalian itu terpancing. Itu pertama. Kedua, kalian harus tahu bahwa mereka itu sangat berpengalaman dalam hal menfitnah. Mereka sangat berpengalaman untuk bertarung di dalam area ini. Sebenarnya ada jebakan di sini, gitu ya. Kalian harus tahu bahwa misalnya ketika kalian datang ya untuk mengklarifikasi, mereka tuh udah menyiapkan langkah-langkahnya. Dalam arti mereka tinggal bilang bahwa nggak mungkin lah orang salah mau ngaku, gitu. Mana ada orang yang mau mengakui kesalahannya. Kira-kira kayak gitu. Itu perangkap yang mereka sebenarnya udah pasang, gitu ya. Jadi sebenarnya kalian harus menanamkan diri kalian untuk jangan sampai terpancing ketika misalnya mereka melantarkan fitnah. Itu satu ya. Oke. Kedua, saya cuma mau ingetin yang nomor 2 ini bahwa ingat guys ya, orang sekeliling kita, gitu ya. Yang pertama, kalau mereka benar-benar mencintai kita dan mempercayai kita, seharusnya mereka tidak akan begitu saja percaya akan fitnah-fitnah yang dilemparkan tentang kita. Itu satu. Yang kedua adalah sebaliknya, kalau memang orang-orang itu memang nggak suka sama kita, sebenarnya sekuat apapun kalian mengklarifikasi, mereka bisa saja memilih untuk tetap tidak percaya. Karena pada dasarnya ketika orang nggak suka sama kita, mereka memang ingin mendengar sesuatu yang jelek tentang kita kan. Gitu. Yang ketiga adalah, kalian harus meyakinkan diri kalian untuk mengecek kebenaran yang sesungguhnya. Jadi gini, ya saya mau kasih tahu sesuatu yang sebenarnya harusnya kita lakukan sama diri kita. Kalian tahu nggak guys, sebenarnya fitnah-fitnah yang ditujukan sama kita, kadang-kadang itu terasa sangat sakit gitu ya kepada diri kita itu, karena terkadang kita tuh percaya sama fitnah itu. Jadi sakitnya itu mungkin bukan karena orang lain percaya, tapi karena kita sendiri itu percaya. Ya, jadi ketika narsistik itu memanipulasi gitu ya kisahnya gitu ya, dan dia bisa membuat itu sangat meyakinkan, terkadang kita sendiri tuh percaya sama itu gitu. Dan itu yang bikin kita tuh sangat sakit sebenarnya itu. Jadi kalian ketika fitnah itu datang, kalian harus menganalisis gitu bahwa benar nggak saya sesuai dengan kisah yang dia sampaikan itu, ya. Jadi ketika misalnya kalian bisa menganalisis gitu ya, ini kan kejadiannya seperti gini loh guys. Biasanya kita kadang-kadang ngomong sendiri kan sama orang, kita bilang bahwa benar nggak sih saya seperti itu? Itu artinya ketika kita bertanya itu, kan kita ragu juga kan sama diri kita. Kita percaya bahwa yang dia katakan itu benar. Saking kita percayanya, kita bertanya sama orang lain, benar nggak kita begitu gitu loh. Tetapi kalau kita punya kemampuan untuk menganalisis ya, bahwa ternyata ini nggak benar gitu, ini cuma manipulasi, harusnya ketika kalian tahu bahwa kalian memang tidak seperti yang dituduhkan itu, percayalah gitu ya, rasa sakitnya itu harusnya tidak akan sangat sakit gitu. Atau bahkan mungkin itu harusnya nggak menyakitin kalian, karena kalian tahu bahwa saya memang nggak seperti yang dia bayangkan, seperti dia katakan itu. Yang keempat adalah prediksi, ya, apa kira-kira yang akan dilontarkan oleh si narsistik. Jadi gini ya, kalau misalnya kalian sudah tahu game plan-nya seperti apa, permainannya seperti apa, sebenarnya kalian bisa menebak gitu ya, dia akan melakukan seperti apa, walaupun nggak bisa nebak 100%. Jadi ketika misalnya kalian udah tahu nih, mereka kira-kira akan memfitnah kalian tentang apa,
Atau misalnya kalian udah tahu kalau kalian tuh akan difitnah. Biasanya itu nggak akan terlalu mengejutkan kan, tidak akan bikin kalian terlalu shock gitu ya. Minimal mungkin saja kalian bisa mengambil langkah preventif untuk menghindari itu bisa. Tetapi kalau kalian memang nggak mau ngurusin itu, minimal kalian nggak akan terlalu shock, nggak akan terlalu sakit ketika kalian udah bisa prediksi langkah apa yang akan dilakukan oleh seorang narsistik. Yang kelima, ya, jangan pasif. Gini guys, gini ya. Banyak ketika misalnya kalian memutuskan nih bahwa saya nggak mau bermain sama mereka, tetapi banyak juga dari kita korban narcissistic abuse itu yang terjebak dalam posisi defend atau bertahan. Dalam arti gini, ketika misalnya diserang, mereka baru melarikan diri, misalnya gitu. Nah, penting bagi kalian sebenarnya adalah ketika kalian udah memutuskan bahwa saya tuh nggak mau berhubungan sama dia, saya nggak mau kontak sama dia, kalian harus aktif melakukan itu, proaktif gitu. Jadi, kemarin ada cerita ya dari salah satu komen gitu, dia bilang bahwa yang saya lakukan adalah kalau si narsistik itu datang ya dan nimbrung misalnya, saya langsung cut aja, saya langsung pergi aja. Itu bagus banget gitu. Jadi ada dari kita tuh yang kadang kita biarkan mereka tetap datang, dan ketika misalnya mereka udah melontarkan hal-hal fitnah, kita baru pergi gitu ya. Itu ya nggak apa-apa juga, cuman sebenarnya itu defense-nya kurang kuat, dan berarti kalian harus lebih proaktif. Ya misalnya kemungkinan ada interaksi di sini, udah saya nggak usah datang ke sana. Dia datang, ya udah saya langsung pergi aja. Itu berarti kita proaktif untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi mereka untuk memprovokasi lah, ibaratnya untuk melontarkan fitnah-fitnah yang ada gitu ya. Yang berikutnya adalah usahakan cari teman-teman yang memang ya mencintai kalian gitu ya, yang loyal gitu, yang tahu siapa diri kalian gitu ya, yang bisa memberikan support dan memberikan dukungan kepada kalian, karena ini biasanya saat-saat paling berat gitu ya untuk dihadapin gitu ya. Mudah-mudahan kalian punya teman-teman lingkungan kalian yang benar-benar bisa kasih kalian dukungan, karena ini benar-benar sebuah support yang baik, support yang kalian sangat butuhkan lah pada saatnya ini. Dan yang terakhir adalah fokus pada diri kalian sendiri. Fokus pada diri sendiri gini guys, gampangnya adalah kalian anggap aja mereka tuh nggak penting gitu ya, mau siapa gitu ya, mau mantan pasangan kayak atau orang yang dituakan gitu ya, anggap aja mereka tuh nggak penting gitu. Tetapi ya di dalam diri kalian aja pemikirannya gitu ya, anggap aja nggak penting. Nah ketika kalian misalnya ya sesuatu yang nggak penting bagi kita, itu kan harusnya apa yang mereka keluarkan dan mereka lontarkan kepada kita harusnya nggak berarti apapun kan gitu ya. Ketika misalnya seseorang yang nggak penting mengatakan segala hal tentang kita, ya karena mereka nggak penting bagi kita, kita pasti nggak akan menganggap itu sesuatu yang berharga untuk kita respon. Nah, gitu. Ya, gitu aja. Fitnah ini agak sulit sih guys ya. Memang ini sebuah senjata yang si narsistik itu biasa jalanin, dan mereka tuh karena mereka berlatih terus dalam tanda kutip, ya mereka sangat ahli melakukan ini gitu ya. Semoga video ini bisa membantu lah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.